Nah, tuh Pak Rungkat tuh. Dot, Bi. Iya Pak Rungkat. Iya Pak. Gimana? Aman? Aman Pak siap, Rungkat, tenang. Ini baru aja kita mau jalan ke rumah Bang Topan. Jangan dulu. Orangnya lagi ke kantor desa sama anak gua. Lah, ngapain Pak Rungkat? Bukannya harusnya siap-siap buat pemilihan ya? Enggak. Ternyata bukan hari ini pemilihannya, tapi besok atau enggak lusa katanya. Itu sekarang mereka berdua lagi ngambil dananya dulu. Oh, gitu. pantes. Ngomong-ngomong si Kona mana ini? Belum bangun dia, mah, Pak. Jam segini mah. Minta gaji paling gede, tapi jam segini belum ngapa-ngapain. Biasa dia Pak. mah Pak Rungkat. Ya udah, ayo samper aja ke rumahnya yuk, kita action. Bentar Pak Rungkat. BTW ngapain dulu ini kita? Udah, ntar gua kasih tahu. Gua punya rencana baru. Mantap. Yaudah, ayo. Kona, woi bangun woi, rapat tim ses bro, jangan kayak caleg tidur. Teriak Durt sambil melongok ke dalam. Tak ada jawaban, yang ada hanya suara ayam dan kipas angin dari dalam rumah. Dot mendesah, lalu masuk begitu saja. 5 menit kemudian, ia keluar sambil menyeret Kona yang masih memakai sarung dan rambut acak-acakan. Lah, ini mah belum cuci muka, gerutu Kona. Yang penting otak nyala dulu, bukan muka lo, sahut Dot sambil menepuk punggungnya. Mereka berdua berjalan ke gardu depan rumah. Dot gardu kecil yang biasa dipakai nongkrong warga malam hari. Di sana sudah ada Robi, si tukang saun kampung, sedang menyeduh kopi sachet pakai air termos. Lama banget, udah kayak mau kampanye pilpres aja nungguin lo, Kona, kata Robi sambil duduk menyilangkan kaki. Dot duduk bersila, mengeluarkan kertas lipatan dari saku celananya. Nih, strategi terakhir kita sebelum hari-hari, fokusnya bukan cuma kampanye, tapi juga penggiringan opini halus. Kona menguap sambil mengambil kerupuk dari toples di gardu. Penggiringan apaan? Giring suara. Bro, jawab Dot. Kita bagi tugas. Gua bagian keliling rumah warga yang abu. Robi nongkrong di warung Bu Atun buat nyebarin obrolan positif soal Pak Rungkat. Lu, Kona, bagian medsos. Bikin status WhatsApp story Instagram. Bikin seolah-olah warga tuh udah banyak yang dukung Pak Rungkat. Robi menimpali. Kemarin gua udah pasang poster di tiang listrik. Tapi kata si Yayan, si Alex juga udah pasang spanduk gede di lapangan. Biarin, kata Dot. Kita nggak butuh spanduk gede. Kita punya pendekatan personal. Ngobrol langsung. Warga kampung lebih percaya yang ngajak ngopi daripada yang cuma numpang wajah di baliho. Pak Rungkat tiba-tiba muncul dari gang kecil. Membawa 2 bungkus gorengan dan senyum lebar. Lagi ngomongin saya? Ya, pas banget Pak, sambut Robi. Kita lagi susun strategi pagi-pagi buta. Demi Bapak, Pak Rungkat duduk di ujung gardu, membuka bungkus gorengan. Jadi, kita udah siap. Siap Pak, tapi kita perlu satu langkah terakhir. Walk campaign pagi ini. Kita muterin gang sambil nyapa warga. Pak Rungkat ikut, biar kelihatan merakyat. Ujar Dot sambil menunjuk ke peta kecil yang digambar di atas dus bekas mie instan. Pak Rungkat mengangguk. Setuju. Kita tunjukin kalau saya nggak cuma duduk di kursi, tapi mau turun langsung. Kona yang masih ngantuk berkata, tapi nanti, jangan lupa Pak, warga tuh suka kalau disapa, tapi bawa sesuatu. Minimal brosur sama janji manis. Semua tertawa, tenang. Kona, janji manis saya banyak, tinggal kamu bungkusin aja, biar enak dikunyah, sahut Pak Rungkat dengan cengiran khasnya. Pagi itu, gardu depan rumah Dot bukan lagi tempat nongkrong biasa. Ia berubah jadi markas kecil yang menyusun langkah-langkah besar. Dengan peta kampung di atas kardus, kopi sachet, dan gorengan sisa semalam, mereka memulai langkah menuju sebuah pemilihan yang tampak sederhana tapi diam-diam punya panas, yang tidak bisa dianggap remeh. Dan ketika mereka mulai berjalan keliling kampung, dari satu gang ke gang lain, suara mereka memang terdengar seperti sapaan biasa. Padahal sejatinya, itu adalah suara-suara kampanye paling halus dengan tujuan satu, memenangkan Pak Rungkat dengan cara yang tak terlihat. Hari itu, halaman rumah Bang Topan disulap menjadi tempat pemungutan suara dadakan. Beberapa kursi plastik disusun rapi. Ada spanduk kecil digantung seadanya di tembok rumah. Bertuliskan, pemilihan ketua RT. Warga mulai berdatangan sejak pagi.
Sebagian besar berpakaian santai. Ada yang bawa anak, ada yang sambil ngopi, dan sebagian lainnya hanya ingin melihat keramaian. Awalnya suasana tampak tenang. 3 kandidat Pak Rungkat, Pak Badot, dan Pak Alex sudah duduk berjajar di kursi depan menghadap warga. Mereka mengenakan kemeja rapi. Panitia pemilihan, yang tak lain adalah para pemuda kampung, mulai membuka acara dengan membacakan tata tertib dan menjelaskan sistem pemilihan. Sederhana. 1 warga, 1 suara. Satu persatu, para calon menyampaikan visi dan misinya. Suasana tetap kondusif. Meskipun terdengar bisik-bisik warga yang saling membandingkan para calon. Sebagian warga tua menjagokan Pak Rungkat karena pengalaman dan gaya bicaranya yang meyakinkan. Ibu-ibu condong pada Pak Badot karena sikapnya yang tenang dan dianggap tidak neko-neko. Sementara kaum muda, terutama para remaja dan anak-anak kuliahan, memberi sorakan antusias pada Pak Alex yang membawa konsep digitalisasi RT. Setelah sesi penyampaian visi selesai, panitia membuka sesi tanya jawab. Inilah momen ketika suhu udara berubah. Beberapa warga mulai mempertanyakan janji lama yang belum ditepati. Ada yang menyindir iuran pos ronda yang tak jelas penggunaannya. Ada pula yang menyinggung proyek saluran air yang mangkrak di era Pak Rungkat. Pak Rungkat, yang awalnya masih tenang, mulai menunjukkan wajah kesal. Bahunya mengangkat, matanya menyipit, dan sesekali geling-geling kepala. Pak Alex tak tinggal diam. Ia menyela dengan senyum sinis dan nada suara menekan, seolah ingin menunjukkan bahwa sudah waktunya generasi baru mengambil alih. Pak Badot yang duduk di tengah mencoba tetap netral, tapi nada suaranya mulai naik ketika namanya ikut terseret dalam perbandingan. Warga yang semula hanya menyimak, kini mulai bersorak. Ada yang menepuk-nepuk kursi, ada yang berdiri dan menyela tanpa aba-aba. Beberapa anak muda mulai berteriak membela jagoannya. Ketegangan pun memuncak. Situasi jadi tidak terkendali. Teriakan mulai saling bersahutan. Warga terbelah dalam 3 kubu. Kursi mulai bergeser. Sebagian berdiri sambil menunjuk-nunjuk. Beberapa orang tua mencoba menenangkan, tapi justru ikut tersulut emosi. Rumah Bang Topan yang tadinya menjadi tempat demokrasi dadakan, kini berubah menjadi arena perdebatan terbuka. Suara keras menggema hingga ke ujung gang. Anak-anak menangis, ibu-ibu menyeret mereka menjauh. Para panitia kelabakan, kotak suara sempat terjatuh. Kertas-kertas berserakan. Bang Topan berdiri dari teras rumahnya, wajahnya tegang. Ia mencoba memberi isyarat agar warga diam. Tapi tak ada yang benar-benar memperhatikan. Bahkan, para calon pun mulai saling menyalahkan di depan umum, memojokkan satu sama lain tanpa kendali. Panas, ricuh. Tidak ada yang mengira pemilihan RT bisa seburuk ini. Hingga, akhirnya, salah satu panitia berinisiatif mengambil pengeras suara dan dengan tegas menyatakan bahwa pemilihan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Warga terdiam sejenak. Ada yang kecewa, ada yang lega, tapi lebih banyak yang masih terpancing emosi. Saling lempar komentar saat bubar perlahan. Sore itu, pemilihan ketua RT yang diharapkan menjadi pesta demokrasi sederhana, justru berubah menjadi bencana sosial kesil-kasilan. Dan rumah Bang Topan sepi kembali, kursi-kursi berserakan. Spanduk pemilihan sobek di bagian ujung, sisa-sisa kertas suara masih menempel di tembok. Pemilihan belum selesai, tapi luka sosial sudah mulai terasa.